San, lihat deh foto ini. Apa? Ini loh, Oh, berita ini. Iya, aku tahu tuh. keren banget Indonesia sekarang udah ada kereta cepat. Iya, keren banget. Katanya sih ya, Jakarta-Bandung cuman 30-45 menit doang loh. Wah gila, cepet banget. Iya. Keren banget. Tapi kalau proyek kayak gitu tuh anggarannya besar banget gak sih? Negara dapat duit dari mana coba? Menurut yang aku baca sih ya, anggarannya sih salah satunya dari pajak yang kita bayar loh. Oh iya, aku selama ini sama keluarga aku cuma bayar-bayar aja sih, nggak tahu uangnya kemana. Berarti kalau kayak gitu kamu harus lihat video ini nih. Nah, siapa nih yang masih kayak Vanes yang masih bingung tentang pajak? Yuk simak video ini untuk tahu selengkapnya. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Yang kedua, ada fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Yang ketiga, ada fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang keempat, ada fungsi pengatur atau regulasi. Kalau fungsi pajak yang ini digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor, sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, bea itu masuk dalam kas negara loh. Nah, kalau tadi Sania sudah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pajak, kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu jenis pajak, yaitu pajak pusat. Apa sih pajak pusat itu? Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, dan juga kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga nanti dana pajak yang akan ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN pajak. Nah, kalian tahu nggak sih contoh-contoh pajak pusat itu ada apa aja? Sini, aku kasih tahu. Nah, yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Seperti orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah ini ada beberapa macam nih.
Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, yang keempat ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang masih dikelola pemerintah pusat. Sedangkan PBB sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah sejak 1 Januari 2014. Jadi itu dia penjelasan mengenai pajak pusat. Gimana nih teman-teman? Kalian udah pada ngerti kan? Nah, sekian video dari kelompok kami. Bentar. Ini kamu ada yang kurang deh. Hah? Apa? Pajak daerah belum dijelasin. Oh iya, emang pajak daerah itu apa sih? Sini aku kasih tau ya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib rakyat suatu daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota untuk kas pemerintah daerah yang merupakan bentuk terutang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pajak daerah ini juga memiliki beberapa contoh loh dan dibagi menjadi dua. Yang pertama dari pajak provinsi dan yang kedua dari pajak kabupaten atau kota. Mari kita simak beberapa contoh berikut. Contoh pajak daerah dari provinsi adalah yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak ini diwajibkan atas setiap jenis kendaraan beroda, baik yang digunakan di darat maupun di air. Kemudian yang kedua, ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pajak ini dikenakan kepada pihak yang ingin mengubah hak milik atas kendaraan bermotor sebagai hasil dari kesepakatan yang terjadi karena jual beli, hibah, warisan, dan lainnya. Yang ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang ditujukan untuk semua jenis bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan air. Yang keempat, ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pajak ini dikenakan pada setiap bentuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan melalui penggalian, pengeboran, atau pembangunan untuk dimanfaatkan airnya. Besaran pajak yang akan ditentukan tersebut melalui alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pajak rokok. Selanjutnya ada pajak dari kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hiburan yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki pemungutan biaya terhadap pengunjung atau konsumennya. Yang kedua ada pajak reklame yang dikenakan atas benda atau media yang didesain untuk tujuan komersial. Yang ketiga, ada pajak hotel yang dikenakan atas jasa penginapan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu dan memiliki lebih dari 10 kamar atau ruangan di dalamnya. Yang keempat, ada pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Yang keenam, ada pajak penerangan jalan yang dikenakan atas energi yang dikeluarkan baik yang dihasilkan sendiri ataupun dari sumber lain. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak ini dikenakan atas tanah atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang, baik pribadi maupun badan usaha. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Yang terakhir adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini merupakan iuran yang dikenakan atas penerimaan atau perolehan tanah atau bangunan secara pribadi atau badan tertentu karena transaksi jual beli, hibah, warisan, dan lainnya. Nah, gimana nih Nes? Udah paham belum tentang pajak? Oh, jadi pajak itu adalah iuran yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan dan imbalannya secara langsung ya? Iya, betul banget. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan juga jenis-jenis pajak dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.